Halo, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang klasifikasi, pengukuran, dan pengungkapan dalam piutang. Saya selaku moderator bersama David, dan ini teman saya. Nama saya Asamaya Rasapatiska. Nama saya Desi Sarita Yudhintala. Nama saya Yuliarsi Francina Mausele. Nama saya Firmania Widya Paramita Pelimu. Nama saya Cindy Selviana Eno. Nama saya Heri Saktanai. Oke, tanpa panjang berlama-lama lagi, kami akan menjelaskan secara langsung. Terima kasih. Berbicara tentang pengertian piutang dan wesel tagih, pertama itu ada piutang. Piutang sendiri adalah klaim dalam bentuk uang yang dimiliki oleh perusahaan terhadap pihak lain yang akan dilunasi pada masa mendatang. Yang kedua ada wesel tagih. Wesel tagih sendiri adalah surat utang resmi yang diterbitkan oleh suatu perusahaan dan dapat diperjualbelikan kepada pihak lain. Dan di sini apa sih membedakan antara piutang dan wesel tagih? Perbedaannya ada beberapa. Yang pertama, piutang adalah tagihan yang ditujukan baik itu kepada individu-individu maupun kepada perusahaan lain yang akan diterima dalam bentuk kas. Sedangkan wesel tagih adalah janji tertulis yang tidak bersyarat dari satu pihak ke pihak yang lain untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa yang akan datang. Yang kedua, piutang dagang adalah piutang yang timbul dari penjualan barang atau jasa secara kredit, sedangkan wesel tagih dapat berasal dari penjualan, pembiayaan, atau transaksi lainnya. Yang ketiga, piutang dapat berupa tagihan yang belum jatuh tempo atau tagihan yang jatuh tempo, sedangkan wesel tagih selalu berupa tagihan yang jatuh tempo. Yang keempat, piutang dapat berupa tagihan yang tidak dijamin oleh dokumen tertentu, sedangkan wesel tagih selalu dijamin oleh dokumen tertentu. Yang kelima, piutang dapat diubah menjadi wesel tagih, sedangkan wesel tagih tidak dapat diubah menjadi piutang. Yang keenam, piutang dapat dicatat dalam akun piutang dagang, sedangkan wesel tagih dapat dicatat dalam waktu wesel tagih atau piutang wesel. Jadi dalam akuntansi sendiri, piutang dan wesel tagih dicatat dalam neraca sebagai aset lancar. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan membahas tentang materi kedua, yaitu tentang pengakuan piutang usaha dan piutang wesel. Di sini saya akan menjelaskan tentang piutang usaha. Pengakuan piutang usaha melibatkan proses akuntansi yang berbeda. Berikut adalah cara umum untuk mengakui piutang usaha. Piutang usaha adalah jumlah yang harus diterima dari pelanggan atau pihak lain atas penjualan barang atau jasa. Untuk mengakui piutang usaha, perusahaan biasanya mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, mencatat penjualan yang terkait dengan piutang dalam buku besar. Yang kedua, mencatat piutang tersebut dalam akun piutang yang sesuai. Yang ketiga, perusahaan perlu memantau piutang tersebut dan mengambil langkah-langkah untuk mengumpulkan sesuai dengan kebijakan pembayaran yang telah ditetapkan. Selain itu juga, pengakuan piutang usaha terjadi jika perusahaan menjual produk secara kredit atau memberikan jasa namun belum terjadi pembayaran kepada perusahaan. Transaksi yang mempengaruhi piutang merupakan bagian dari siklus pendapatan. Siklus pendapatan tersebut adalah transaksi penjualan kredit, barang, dan jasa kepada pelanggan. Pengakuan piutang usaha piutang usaha diakui ketika penjualan barang atau jasa telah terjadi dan perusahaan memiliki harapan realistis untuk menerima pembayaran di masa depan. Pengakuan piutang usaha biasanya melibatkan pencatatan penjualan piutang secara bersama. Jika terjadi keraguan terhadap kemampuan pelanggan untuk membayar piutang tersebut, mungkin perlu diakui dengan nilai yang lebih rendah melalui akun piutang ragu-ragu atau piutang macet. Demikian penjelasan saya tentang piutang usaha. Terima kasih.
Saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang pengakuan piutang wesel. Bagaimana cara pengakuan suatu piutang wesel diakui? Pengakuan piutang wesel melibatkan proses akuntansi yang berbeda. Berikut adalah cara umum untuk mengakui piutang wesel. Piutang wesel adalah janji tertulis dari pihak lain untuk membayar sejumlah uang pada tanggal jatuh tempo tertentu. Cara mengakui piutang wesel melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, mencatat penerimaan wesel sebagai aset dalam buku besar. Yang kedua, mencatat jatuh tempo dan jumlah yang dijanjikan dalam akun piutang wesel. Yang ketiga, pada tanggal jatuh tempo, perusahaan akan mencatat penerimaan uang tunai atau pembayaran wesel dalam buku besar. Pengakuan piutang wesel biasanya mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang telah ditetapkan seperti prinsip akuntansi umum atau GAAP atau standar akuntansi keuangan SAK yang berlaku di negara masing-masing. Pastikan untuk mengikuti pedoman akuntansi yang berlaku di wilayah masing-masing untuk mengakui piutang yang benar. Piutang wesel dalam laporan keuangan perusahaan mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Berikut adalah cara umum mengakui piutang wesel. Yang piutang wesel diakui ketika wesel tagih telah dikeluarkan dan berisi janji pembayaran tertentu pada tanggal tertentu di masa depan. Pengakuan piutang wesel melibatkan pencatatan wesel tagih sebagai aset keuangan pada tanggal warkan. Jika wesel tagih diperjualbelikan kepada pihak lain, maka piutang wesel diakui dengan nilai yang lebih rendah setelah diakui dengan potongan diskon atau bunga yang relevan. Sekian. Sebagai pemateri keempat, akan menjelaskan tentang penilaian piutang usaha. Penilaian piutang usaha adalah proses menilai atau mengevaluasi kredit yang diberikan kepada pelanggan atau pihak lain yang berhutang kepada suatu perusahaan atau bisnis. Beberapa aspek yang biasanya dipertimbangkan dalam penilaian piutang usaha meliputi: yang pertama, analisis kredit pelanggan, memeriksa latar belakang, sejarah kredit, dan kemampuan pembayaran pelanggan. Ini dapat melibatkan pemeriksaan riwayat kredit, referensi atau pemeriksaan keuangan. Yang kedua, kebijakan kredit. Menentukan kebijakan kredit yang sesuai seperti jumlah kredit yang diberikan, syarat pembayaran, dan batas waktu pembayaran. Yang ketiga, pemantauan piutang. Melacak piutang yang belum dibayar, termasuk pembayaran yang tertunda, dan mengambil tindakan jika ada pelanggan yang tidak membayar sesuai perjanjian. Yang keempat, penyusutan piutang. Memperkirakan jumlah piutang yang mungkin tidak dapat dikumpulkan dan mengakui kerugian tersebut dalam laporan keuangan. Yang kelima, prosedur penagihan. Menerapkan prosedur penagihan yang efektif untuk mengumpulkan piutang yang tertunda atau tidak dibayar. Yang keenam, peringatan dini. Mengidentifikasi peringatan dini jika ada pelanggan yang mengalami kesulitan keuangan sehingga tindakan dapat diambil lebih awal. Yang ketujuh, pemantauan terus-menerus. Terus memantau kredit dan kondisi pelanggan secara berkala untuk memastikan risiko tetap terkendali. Penilaian piutang usaha membantu perusahaan mengelola risiko dan memastikan bahwa piutang mereka dibayarkan sesuai perjanjian. Hal ini juga dapat membantu dalam pengambilan keputusan terkait dengan pelanggan dan kebijakan kredit perusahaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang piutang wesel. Piutang wesel adalah salah satu dokumen yang penting bagi perusahaan. Dokumen ini berisikan perjanjian tertulis untuk menerima pembayaran dalam jumlah tertentu pada tanggal yang telah ditetapkan. Dokumen tersebut juga berfungsi sebagai alat penagih piutang dan jaminan untuk mendapatkan pinjaman. Piutang wesel adalah surat perjanjian untuk transaksi perdagangan yang isinya memuat pembayaran transaksi yang harus dibayar pada tanggal yang telah disepakati. Sederhananya, wesel ini adalah janji untuk membayar uang kepada pihak lain pada atau sebelum tanggal yang ditentukan. Mereka memberikan hak kepada pemegang atau pembawa untuk menerima dana yang ditentukan dalam perjanjian yang sah.
Piutang wesel dapat diperlakukan sebagai aset lancar atau tidak lancar dengan ketentuan jika piutang dibayar dalam waktu 1 tahun, maka diperlakukan sebagai aset lancar di neraca. Jika jatuh tempo pembayaran lebih dari 1 tahun kemudian, maka diperlakukan sebagai aset tidak lancar di neraca. Fungsi piutang wesel. Dokumen piutang ini memiliki 2 fungsi yang penting bagi bisnis. Fungsi yang pertama adalah sebagai bukti transaksi yang memastikan keabsahan transaksi dan bisa digunakan sebagai alat yang kuat untuk melakukan penagihan. Fungsi yang kedua ialah bisa dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang piutang usaha dan juga piutang wesel. Yang pertama, pengertian piutang. Piutang adalah tagihan yang ditujukan baik kepada individu-individu maupun kepada perusahaan lainnya yang akan diterima dalam bentuk kas. Yang pertama, piutang dagang atau piutang usaha. Piutang dagang terjadi karena adanya transaksi penjualan secara kredit kepada pihak individu maupun perusahaan lain. Piutang dagang adalah tagihan kepada pelanggan yang sifatnya terbuka, dalam arti bahwa tagihan ini tidak disertai instrumen kredit. Piutang dagang diakui atau dicatat pada saat perusahaan memperoleh piutang dagang tersebut melalui adanya penjualan kredit. Terjadi rektur dan potongan penjualan, adanya pelunasan. Penilaian piutang dagang menurut prinsip akuntansi Indonesia, piutang dagang harus dicatat dan dilaporkan dalam neraca sebesar nilai kas bersih atau yang disebut neto, yang bisa direalisasikan yaitu jumlah piutang setelah dikurangi cadangan kerugian piutang tak tertagih. Yang berikut pengalian piutang dagang. Pengalian piutang dagang adalah perusahaan yang mengalihkan piutang usaha yang dimiliki kepada pihak lain, contohnya kepada lembaga keuangan, bank, dan juga pegadaian piutang, dengan tujuan untuk mempercepat penerimaan kas dari piutang. Yang kedua, piutang wesel. Piutang wesel adalah klaim yang dibuktikan dengan instrumen kredit secara formal. Instrumen kredit ini mensyaratkan debitur untuk membayar di masa yang akan datang pada tanggal yang sudah ditentukan. Piutang wesel adalah surat berharga yang berisi perintah dari si penarik atau pembuat surat kepada si wajib bayar, yaitu yang berutang, untuk membayar sejumlah uang tertentu. Dalam akuntansi sendiri, untuk mencatat piutang wesel dibagi menjadi 3, yaitu pada saat timbul piutang wesel, pada saat pelunasan piutang wesel, pada saat pengalian piutang wesel. Yang berikut adalah perbedaan antara wesel dan juga promise. Wesel adalah surat perintah untuk membayar, sedangkan promise adalah surat janji untuk membayar. Yang kedua, penarikan dan yang berkepanjangan terdiri dari 2 pihak, sedangkan promise, penarikan dan pihak yang berkepentingan berada di suatu tangan. Yang berikut, yang membuat adalah pihak yang mempunyai piutang, sedangkan promise yang membuat adalah pihak yang berutang. Yang terakhir adalah memerlukan ekspektasi, sedangkan promise tidak memerlukan ekspektasi. Baik, saya akan menjelaskan penyajian dan analisis piutang. Yang pertama, penyajian piutang. Penyajian piutang dalam laporan keuangan melibatkan pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Penyajian piutang dalam neraca berada pada bagian aktiva lancar, khususnya pada bagian piutang. Berikut beberapa contoh piutang yang dapat disajikan dalam neraca. Yang pertama, piutang usaha. Piutang usaha ini piutang yang timbul dari penjualan barang atau jasa yang disediakan perusahaan. Biasanya dikumpulkan dalam waktu 1 tahun dan diklasifikasikan sebagai aset lancar. Yang kedua, ada piutang penghasilan. Piutang ini piutang yang timbul dari transaksi selain penjualan, seperti pendapatan bunga atau pendapatan sewa. Yang ketiga, ada sewa muka pembelian. Ini yang dimaksud dengan uang muka yang dilakukan perusahaan untuk pembelian barang atau jasa. Yang keempat, ada piutang lain-lain. Maksudnya
misalnya jenis utang lainnya, misalnya uang muka pegawai atau kelebihan pembayaran pajak untuk menjamin keakuratan penyajian piutang perusahaan, perlu memperkirakan jumlah piutang yang tidak boleh tertagih, yang disebut dengan penyisihan piutang tak tertagih atau cadangan piutang tak tertagih. Yang kedua, analisis piutang. Analisis piutang merupakan aspek penting dalam pengelolaan keuangan suatu perusahaan. Hal ini dapat membantu perusahaan memperkirakan kapan piutang akan ditagih atau mengidentifikasi piutang tak tertagih dan menjaga likuiditas penggunaan perangkat lunak dan ketekunan petugas penagihan dapat membantu perusahaan mengelola piutangnya dengan lebih efisien. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi yang dibahas oleh teman-teman dan juga saya, yang pertama ada pentingnya klasifikasi. Jadi melakukan klasifikasi piutang dan wesel tagih menjadi penting untuk memahami jenis dan karakteristik serta mengelolanya dengan lebih efektif. Yang kedua, pengungkapan yang jelas, di mana pengungkapan yang jelas mengenai piutang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk memahami resiko dan kinerja keuangan perusahaan. Yang ketiga, penilaian yang akurat. Penilaian yang akurat terhadap piutang membantu perusahaan dalam mengestimasi nilai aset dan memitigasi risiko potensial yang timbul. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih.